Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Iya, Kita akan membedah setumpuk catatan dan analisis literasi yang sudah Anda siapkan. betul. Khususnya mengenai dua ayat yang sangat kuat dari surah Maryam, yaitu ayat 71 dan 72. Kalau saya lihat dari catatan Anda, misi kita kali ini tuh untuk memetakan sebuah perjalanan. Sebuah peta ya? Benar, perjalanan setiap jiwa setelah kehidupan ini berakhir. Analisis Anda menunjukkan bahwa semua orang itu mulai dari gerbang yang sama. Tepat. Tapi kemudian, ada sebuah persimpangan besar yang menentukan segalanya. Disitulah pemisahannya. Jadi, mari kita telusuri peta yang sudah Anda siapkan ini. Kita akan lihat kedua jalan itu, satu yang gelap dan satu yang terang. Oke, mari kita mulai ya. Catatan Anda ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang, tidak bisa ditawar-tawar lagi, Betul. yaitu soal kepastian. Di poin pertama, Anda menyoroti frasa kepastian kedatangan atau wariduha dari ayat 71. Saya bacakan terjemahannya. Silakan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, Anda menggarisbawahi tebal-tebal frasa ketetapan yang sudah pasti. Atau dalam bahasa Arabnya, hatman makdiyah. iya, Ini terdengar sangat absolut ya. sangat absolut. Waktu saya baca ini saya langsung berpikir, ini seperti sebuah checkpoint universal. Sesuatu yang tidak bisa dihindari siapapun. Tepat sekali. Nah, pertanyaannya, apa sih signifikansi dari pengalaman universal ini? Kenapa semua orang, tanpa terkecuali, harus melaluinya? Ini poin pembuka yang sangat krusial dalam analisis ini. Pilihan kata di sini, wariduha dan hatman makdiyah. Iya, Secara linguistik itu seperti palu godam. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain. final. Final, absolut. Ini adalah penegasan keadilan Tuhan yang paling ultimate. Oke. Coba Anda bayangkan seperti ini. Sebelum ada pembagian akhir, semua jiwa harus melewati satu ruang pameran yang sama. Ruang pameran, menarik. Di ruang itu, dipamerkan realitas dari konsekuensi. Bagi sebagian, melihat kengeriannya saja sudah jadi peringatan terakhir yang begitu mengguncang. Yang membuat mereka bersyukur atas iman mereka. Jadi semacam konfirmasi atas pilihan mereka di dunia? Betul, tapi bagi yang lain, itu adalah awal dari balasan yang akan mereka terima. Ini momen penyetaraan. Maksudnya? Tidak peduli Anda siapa di dunia, raja atau rakyat jelata, semua harus melewati gerbang ini. Ini memastikan tidak ada yang bisa bilang saya tidak tahu atau saya tidak pernah diperingatkan. Oh, jadi ini bukan sekedar tentang menakut-nakuti, tapi tentang sebuah proses keadilan yang transparan. Tepat. Sebuah momen di mana semua tabir disingkapkan dan semua orang melihat realitas yang sama persis sebelum nasib mereka dipisahkan. Benar sekali. Wah, itu mengubah cara pandang saya tentang ayat ini. Nah, kalau begitu, mari kita masuk ke persimpangan jalannya. Silahkan. Setelah semua orang melewati gerbang yang sama, catatan Anda di ayat 72 menunjukkan disinilah pemisahan itu dimulai. Betul sekali. Ayat 72 itu dimulai dengan kata kemudian yang menandakan sebuah urutan. Setelah pengalaman universal tadi, barulah mekanisme pemisahan ini aktif. Tepat. Bagian pertama ayat 72 berbunyi, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, Di sini catatan Anda menyebutkan sebuah ide yang sangat kuat, bahwa takwa itu bertindak sebagai perisai fungsional. fungsional itu kata kuncinya. Benar, bukan lagi sekedar konsep moral atau kesalehan yang abstrak, tapi sebuah alat, sebuah mekanisme aktif. Betul. Ini menarik, karena dalam kehidupan sehari-hari, takwa sering dianggap pasif, sekedar tidak melakukan dosa. Tapi analisis ini menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat aktif. Seperti membangun sesuatu, Iya, seperti membangun perisai. Apakah ini pergeseran pemahaman yang penting? sangat penting. Analogi perisai itu tepat sekali. Oke. Coba kita kembangkan lagi. Bayangkan takwa itu seperti Anda sedang membangun sebuah lapisan anti-api spiritual sepanjang hidup Anda. Wow, lapisan anti-api. Setiap kali Anda memilih kejujuran di atas kebohongan, kesabaran di atas amarah, kebaikan di atas keegoisan, Anda sedang mengoleskan satu lapisan lagi. Jadi ini proses akumulatif ya? Tepat. Ini sejalan dengan konsep shibgoh atau celupan iman yang juga Anda kutip di catatan. Benar-benar. Jadi, saat melewati api atau kengerian neraka itu, orang yang bertakwa tidak terbakar bukan karena sihir, Bukan. tapi karena mereka sudah datang dengan proteksi yang mereka bangun sendiri hari demi hari.
Jadi penyelamatan dari Tuhan, kami akan menyelamatkan itu adalah... Sebuah konsekuensi logis. Tuhan merespons persiapan yang telah dilakukan hambanya. Jadi takwa adalah sebab dan penyelamatan adalah akibat yang pasti. Wow, jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma di akhir, tapi buah dari pekerjaan konstruksi spiritual seumur hidup. Tepat sekali. Itu membuat konsep takwa jadi jauh lebih proaktif dan mendesak ya. Sangat mendesak. Oke, itu jalan yang satu, jalan yang terang. Tapi di sisi lain dari persimpangan itu, ada gambaran yang sangat kontras dan mengerikan. Anda menyoroti satu kata kunci dari bagian akhir ayat 72, jelithia. Ya, ayat itu berlanjut dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut, jithia. Nah, kata ini. Kata ini adalah kunci untuk memahami nasib mereka. Jithia itu bukan sekedar berlutut biasa seperti dalam sholat. Bukan ya? Bukan. Ini adalah posisi tersungkur, berlutut dalam kehinaan, keputusasaan, dan kekalahan total. Posisi seseorang yang sudah tidak punya harapan lagi. Saat saya membaca catatan Anda tentang jithia, ada satu hal yang benar-benar membuat saya merinding. Apa itu? Anda menghubungkannya ke ayat yang lebih awal dalam surah yang sama, yaitu ayat 68. Ah, ya. Koneksi ini sepertinya krusial sekali. Apa artinya ini? Apakah ini berarti nasib mereka sudah mutlak terkunci bahkan sebelum momen ini? Tepat sekali. Itulah detail yang paling mengerikan dari analisis ini. Mari kita urutkan. Oke. Di ayat 68, Allah bersumpah akan mengumpulkan orang-orang ingkar bersama setan-setan lalu mendatangkan mereka ke sekeliling neraka dalam keadaan jithiyah. Kata yang sama persis? Persis sama. Artinya apa? Posisi berlutut dan tersungkur itu bukanlah sesuatu yang baru terjadi saat mereka dimasukkan ke neraka. Jadi sudah dari sebelumnya? Itu adalah kondisi permanen mereka. Seragam kehinaan yang sudah mereka kenakan sejak pertama kali mereka dikumpulkan bersama para pemimpin mereka, yaitu setan. Identitas mereka ya? Itu identitas mereka. Jadi ketika di ayat 72 Allah membiarkan mereka dalam posisi itu menegaskan bahwa tidak ada lagi pertolongan, tidak ada perubahan status, mereka ditinggalkan dalam kondisi kekalahan absolut yang telah menjadi bagian dari diri mereka. Tunggu dulu. Jadi posisi berlutut itu bukan karena mereka baru saja kalah di pengadilan akhir. Bukan. Tapi itu adalah seragam yang sudah mereka kenakan sejak awal pengumpulan. Betul. Wah, itu jauh lebih mengerikan. Itu menyiratkan sebuah proses pembentukan identitas yang salah selama hidup, yang akhirnya jadi permanen di akhirat. Tepat. Kesimpulan di catatan Anda jadi terasa sangat menusuk. Jithia bukan sekedar posisi fisik, melainkan simbol keputusaan absolut bagi mereka yang menukar petunjuk dengan godaan setan. Benar. Itu adalah puncak dari perjalanan yang mereka pilih sendiri. Gambaran orang yang berlutut dalam kegelapan abadi itu benar-benar bikin saya berpikir. Ini membuat saya bertanya-tanya, apa persisnya lawan dari kondisi ini? Di catatan Anda kemudian beralih menyoroti konsep cahaya atau nur. Apakah ini antitesis langsung dari kegelapan dan kehinaan jithia itu? Tepat sekali. Jika jithia adalah simbol kegelapan dan keputusasaan, maka nur adalah simbol petunjuk, harapan, dan keselamatan. Oke. Dan untuk memahami sumber cahaya ini, Anda merujuk kita ke salah satu ayat paling indah dan kompleks di Al-Quran. Ayat cahaya? Yaitu Surah An-Nur, ayat 35. Izinkan saya membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha wa yadribu Allahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Terjemahannya kurang lebih, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, dan seterusnya. Perumpamaan berlapis-lapis ini luar biasa. Sangat dalam. Ada sumber cahaya, yaitu pelita. Ada pelindungnya, kaca. Ada bahan bakarnya, minyak zaitun yang diberkahi. Ini seperti menggambarkan seluruh ekosistem iman, bukan cuma cahayanya saja. Betul. Nah, pertanyaan saya bagaimana detail-detail ini, kaca, minyak zaitun, membantu kita memahami sumber petunjuk ini, sebelum kita bicara tentang bagaimana kita mendapatkannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Perumpamaan ini begitu kaya karena setiap elemennya punya makna. Oke? Mishkat, atau lubang tak tembus,
sering ditafsirkan sebagai dada seorang mukmin. Di dalamnya ada zujajah atau kaca, yaitu hatinya yang bening dan bersih, yang mampu menerima cahaya. Hati yang bersih ya? Misbah atau pelita adalah iman itu sendiri, sumber cahayanya. Dan yang paling menarik adalah bahan bakarnya. Minyak zaitun itu? Minyak dari pohon zaitun yang tidak di timur dan tidak di barat. Ini adalah simbol kemurnian, keikhlasan, keseimbangan. Bahan bakar ini begitu murni sampai hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Apa artinya itu? Artinya, fitrah manusia itu sendiri sudah condong pada kebenaran. Ketika api wahyu dan petunjuk dari Allah menyentuhnya, barulah ia menjadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi ini kolaborasi. Tepat, kolaborasi antara fitrah murni manusia dengan petunjuk ilahi untuk menciptakan pencerahan yang sempurna. Oke, jadi itu gambaran pembangkit listrik spiritual yang universal. Sumber dari segala petunjuk. Betul. Lalu, bagaimana cahaya maha dahsyat ini bisa menjadi sesuatu yang personal? Menjadi lampu senter pribadi bagi setiap orang beriman. Saya lihat di catatan Anda, ada referensi ke surah Al-Hadid. Apakah ini jawabannya? Benar. Jika ayat cahaya adalah tentang sumbernya, maka surah Al-Hadid ayat 28 menjelaskan distribusinya. Di akhir ayat itu, Allah berjanji kepada orang beriman, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Yang artinya, Dan dia akan memberimu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. nah itu dia. Ini dia. Cahayanya menjadi personal. Bukan lagi hanya konsep, tapi menjadi alat navigasi praktis. Sebuah GPS spiritual yang membimbing setiap langkah kita. Baik dalam membuat keputusan di dunia, maupun saat berjalan di kegelapan akhirat. Tunggu, jadi cahaya ini bukan cahaya dari luar yang menyinari kita, tapi sesuatu yang kita bawa, yang memancar dari dalam diri kita sendiri. Tepat sekali. Dan ini dipertegas lagi dalam gambaran hari kiamat di surah At-Tahrim ayat 8. Di sana digambarkan orang-orang beriman berlari, nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim. Terjemahannya? Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Perhatikan, cahaya mereka. Milik mereka. Betul. Dan yang lebih menyentuh lagi, di tengah kondisi itu, mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana atmim lana nurana. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Doa itu menyiratkan bahwa cahaya ini adalah sesuatu yang bisa bertambah dan berkurang. Tepat. Bukan sesuatu yang statis. Persis. Doa itu adalah pengakuan bahwa cahaya ini adalah sesuatu yang mereka bangun dan pupuk selama hidup di dunia. Dan mereka berharap hasilnya cukup untuk perjalanan di depan. Disinilah koneksinya ya. Disinilah koneksi langsung antara Papua dan Nur menjadi sangat jelas. Takwa adalah kesadaran penuh akan Tuhan dalam setiap tindakan. Kesadaran ini membuat pilihan-pilihan kita terang, tidak gelap atau abu-abu. Oke. Nah, akumulasi dari ribuan pilihan terang inilah yang secara metaforis menjadi cahaya pribadi kita di akhirat. Jadi cahaya itu bukan bonus. Bukan. Itu adalah jejak rekam dari ketaatan kita. Semakin kuat takwa kita, semakin terang GPS kita nanti. Jadi, kalau kita kembali ke persimpangan jalan tadi, Iya? kedua jalan itu adalah cerminan langsung dari apa yang kita bangun di dunia. Jalan pertama, bagian zalim, berakhir dalam kegelapan permanen, dengan seragam kehinaan jizyah. Betul. Jalan kedua, bagi yang bertakwa, mereka berjalan dalam terang, dipandu oleh cahaya yang memancar dari akumulasi perbuatan baik mereka sendiri. Kontrasnya total. Benar-benar total. Kalau begitu, mari kita rangkum perjalanan yang sudah kita petakan dari analisis Anda ini. Boleh. Kita mulai dari sebuah kepastian. Semua jiwa, tanpa kecuali, akan mendatangi neraka sebagai sebuah checkpoint universal. Sebuah momen keadilan yang absolut. Kemudian, di titik itu terjadi pemisahan. Kualitas yang kita bangun di dunia, yaitu takwa, berfungsi seperti lapisan pelindung anti api. Dan itu bukan sihir ya? Bukan. Itu hasil dari pekerjaan konstruksi spiritual seumur hidup, yang kemudian mengaktifkan rahmat penyelamatan dari Tuhan. Sementara yang diselamatkan berjalan menjauh, yang zalim dibiarkan dalam kondisi kekalahan total yang sudah menjadi identitas mereka, jihtaniyah, tersungkur dalam kegelapan. Dan kontras ini divisualisasikan dengan begitu indah melalui konsep nur atau cahaya.
Cahaya yang memandu orang beriman bukanlah cahaya eksternal, melainkan manifestasi dari takwa mereka sendiri. Sebuah cahaya personal. Sebuah cahaya personal yang mereka rakit dari setiap pilihan baik yang mereka buat di dunia. Jadi, kesimpulan paling mengejutkan dari analisis Anda ini adalah keselamatan itu bukan hadiah yang turun tiba-tiba di akhirat. Bukan sama sekali. Justru, cahaya yang jadi pemandu kita nanti adalah sesuatu yang kita rakit sendiri, hari demi hari, di dunia ini. Kualitas spiritual kita di dunia secara harfiah menjadi GPS kita di akhirat. Sebuah kesimpulan yang kuat sekaligus memberdayakan. Nasib akhir kita pada akhirnya sangat terkait dengan apa yang kita bangun saat ini. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan. Jika takwa adalah proses merakit perisai dan cahaya kita sendiri, maka pertanyaannya menjadi sangat personal dan mendesak. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup sehari-hari, bagaimana kita bisa lebih sadar dalam setiap pilihan yang kita buat untuk memastikan kita sedang menambahkan lapisan pada perisai kita, bukan malah mengikisnya. Bagaimana kita memastikan bahan bakar untuk cahaya kita terus terisi agar ia tidak redup atau padam saat kita paling membutuhkannya nanti.